Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat udara pagi dan kesegaran yang baru ini. Sebentar kami Tuhan bersekutu, berfellowship Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi murid yang baik telinganya, yang mendengar Tuhan sehingga Tuhan Engkau buat juga hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika kebenaran firman-Mu ditabur, firman itu bertumbuh hingga 100 kali lipat. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, gembala sidang kami, Pak Paul Jang Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perkataan-Mu Engkau taruhkan di bibir hamba-Mu ini. Sehingga apa yang dia katakan mencerahkan, mencerdaskan, menerangi yang gelap, dan menuntun menjadi sulu dalam setiap jalan kami di akhir zaman menjelang kedatangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir, berkuasalah Tuhan atas hati dan pikiran kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sanggam. Silakan Ibu Veronica. Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya, sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang, seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Yakobus pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru,
Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah yang dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor kita yang sudah membacakan Alkitab pada pagi ini, Pak Apul Sihan dan Ibu Veronica. Tuhan berkati. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan embun pagi dengan judul Lidah Tak Bertulang oleh Gembala kita Dr. Joseph Paul Jiang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Dan kita selalu belajar untuk menyatakan iman kita dalam perbuatan. Dalam segala perbuatan baik kita, ya saudara ya. En, tolong dinyalain lampunya, En. Nah, supaya agak terang. Oke, thank you, En. Saudara, hari-hari ini kita, tiap hari ya, kita mendengar, dan masih belum selesai. Para apologet TikTok ini saling melempar caci maki dan melempar. Sebenarnya udah lama ya, saudara ya. Melempar caci maki, melempar aib, melempar segala. Aduh, yang sedih-sedih itu ya, saudara ya. Dimulai dari perdebatan oneness dan Tritunggal, saling sesat menyesatkan, lalu saling lapor melaporkan, lalu saling membongkar aib dan dosa.
Ya, lalu saling membuka alamat. Saudara, sebetulnya itu adalah tontonan yang tidak baik untuk ditonton, ya. Itu adalah tontonan yang sangat violence, ya, sangat buruk, ya, yang kalau anak Anda nonton itu nggak baik. Mendingan saya ngomong titit, ya, saudara, ya, daripada kalian menonton para apologet ini saling serang. Kayak drama Korea kan, kayak sinetron Indonesia itu, petaka kubur, azab. Kalau dong nanti kamu diazab sama Tuhan Yesus, nanti kamu dikutuk sama Tuhan Yesus kan, bolak-balik kamu begitu kan, saling melempar kutub, ya, sambil melempar. Betapa mudahnya ya dia hari ini ngomong firman Tuhan, lalu dia ngutukin, betapa mudahnya dia ngomong, ya, sesat menyesatkan, begitu mudahnya ya. Saya dulu tuh pernah belajar ya, waktu kejadian ini ya, Tuhan, mengapa tidak ada kuasa di dalam perkataannya orang Kristen? Lalu Tuhan melihatkan hal seperti ini. Ya, coba kamu melihat tuh, dikit-dikit ngutukin, dikit-dikit ngutukin. Kalau di dalam perkataannya orang Kristen ada kuasa, terus dikit-dikit ngutukin, itu jadi nggak tuh mereka tuh saling ngutukin begitu? Ya, orang di gereja itu, kira-kira siapa yang didengar doanya tuh? Mereka saling mengutuki begitu. Majelis, sesama pendeta, saling mengutuk, saling sumpah serapah. Kira-kira yang didengar siapa tuh, saudara? Zamannya Protestan sama Katolik, waktu mereka saling mengutuk, kira Tuhan mengerti engkau mengutuk engkau. Kira-kira yang didengar yang mana? Yang Katolik atau yang Protestan tuh? Zamannya Athanasius sama Sinterklas itu, Santa Claus itu kan. Kan Santa Claus itu kan nampar si Arius itu kan. Saling mengutuk mereka, itu yang didengar yang mana tuh kira-kira tuh? Kira-kira siapa yang didengar tuh? Ya, saya sering kali kalau ada orang Kristen begitu tantang, saudara ya. Saya mocking sekalian. Mana nggak mungkin. Udah percaya Tuhan tidak akan dengarkan doamu. Percaya saya tahu persis Tuhan tidak akan dengar doamu. Ya, saya sering tantang begitu ya. Saya tahu kan saya kan mengajar kelas profetik ya. Alkitab berkata kutuk tanpa dasar itu nggak mempan, saudara. Ya, kamu ngutuk itu tanpa dasar. Artinya tanpa sesuatu yang kadang nggak ada dasarnya. Dan kamu salah, kamu juga salah. Terus kamu ngutuk, nggak mempan. Ya, lalu kamu berpikir, ini contoh nih ya, ini contoh. Kan sering saya ajarkan juga kan. Kamu berpikir kalau ada orang jahat jahatin kamu ya, terus Tuhan akan mengutuk dia, saudara. Nah itu, di Tommy Soeharto bunuh orang tambah kaya. Hukumannya ringan saja, saudara ya. Hukuman 15 tahun pun jalan-jalan, ya kan. Jemput pakai helikopter. Kalau orang jahat terus dihukum sama Tuhan, nah itu Allah panggabean itu loh. Ya kan, preman Medan itu, red carpet itu, matinya tua ya. Nah itu TW itu katanya 9 naga, katanya orang jahat ya hidupnya bahagia sugih, saudara ya, banyak berderma, banyak bersedekah. Dibanding dengan kita yang kere, saudara, siapa yang kepengen tukar hidup dengan TW, ya kan? Dengan siapa itu Aguan. Kalau orang jahat itu langsung dikutuk sama Tuhan begitu, ya dunia ruwet, saudara. Dunia bekerja dalam satu balance, bukan tergantung lidahmu, bukan tergantung keinginan hawa nafsumu yang pengen ngutukin semua orang dikutukin. Ya, untung kamu tidak punya kuasa dalam perkataanmu, yaitu karena itu tadi. Coba kalau kamu biasa, hati-hati menggunakan lidahmu. Ya kan? Kalau kata Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya kan? Hati-hati ketika kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, karunia Tuhan. Dan yang paling sadis yang kita miliki itu adalah lidah. Ya kan? Saudara, kamu kira waktu saya difitnah itu saya tidak sakit, saudara. Sakit lah. Jangan ngomong tidak sakit. Hanya bedanya saya mengerti kuasa Tuhan. Ya, saya mengerti kuasa Tuhan. Jadi saya tahu cara mainnya. Saya tahu cara memainkan
drama, opera di dalam dunia ini. Kalau kamu lagi difitnah orang, jangan balas-balasan, diem. Karena apa? Karena ada berkat di situ. Setiap kali saya habis difitnah, donasi tetap berkurang, walaupun nanti balik lagi ya, saudara ya. Tapi pasti turun dulu. Setiap kali kamu fitnah saya, ngomong-ngomong yang tidak baik tentang saya, donasi pasti turun. Bahkan mungkin donasi pribadi juga turun. Walaupun nanti beberapa bulan kemudian, Tuhan ganti, dan bahkan seringkali berlimpah. Tapi pas lagi turun kan pas lagi saya butuh. Ya kan, pas lagi yayasan kita lagi membutuhkan sesuatu, turun. Cuman kamu mikir nggak, ketika donasi itu turun kan kamu seneng kan? Kamu mikir nggak bahwa itu rezekinya orang? Kita kan kasih makan orang di sini. Dengan donasinya turun, berarti kan yang kita kasih makan berkurang. Dan kamu senang karena itu. Kamu kan ngutuk nih, oh kutukanku jadi nih, sekarang turun nih donasinya nih. Kamu bahagia kan? Bahagia. Tapi kamu tahu nggak, kamu sedang matiin rezekinya kamu sendiri. Ya kan? Mungkin hasil dari perkataanmu, atau tidak, atau hanya kebetulan, tapi kamu bahagia ketika donasi di Damaris itu turun, berkurang. Kamu tahu nggak, kamu sedang bahagia bahwa ada orang lagi kelaparan. Ya kan? Ketika donasinya berbagi turun, kamu bahagia, rasain biar turun. Saya tinggal turun. Kamu tahu nggak, ada orang yang kita tunda memberi sembako dan memberi uang untuk kontrakan rumahnya, atau pembayaran ke BPJS yang kita tunda, atau pertolongan yang kita tunda, karena donasinya lagi turun. Dan itu kan, kamu bangga, kamu puas kan? Sebab tidak satu rupiah pun donasi itu masuk ke rekening saya. Dan bukan buat saya, tetapi buat kita bagikan kembali. Dan kamu puas kalau donasi di sini berkurang. Dan kamu sedang sadar nggak sadar, kalau kamu lagi mempersulit ya, apalagi kalau yang lagi mau keluar dari yayasan, terus ada yang sampai gegeran, terus ditahan-tahanan ya, sampai kita pernah lagi bulan Desember, nyaris itu ya anak-anak itu nggak bisa dikasih hadiah Natal ya. Untung kita punya 3 yayasan, kita langsung kirim dari yayasan yang lainnya, kirim ya, ditahan itu ya tokennya ya, sehingga kita nggak bisa keluar uang. Untung kita dari Damar Kasih masih ada, kirim uangnya langsung dari Damar Kasih, sehingga bisa hadiah Natal. Kamu tahu nggak, yang kamu persulit itu adalah anak-anak yang miskin. Kamu mah hidupnya enak, dari kecil ya, lari jebrol, kamu lahir di rumah yang layak, kamu bisa beli sepatu baru. Kamu tahu nggak, yang kamu lagi tahan di tokennya itu adalah untuk bikin hadiah Natalnya anak-anak ini. Dan kamu bangga, puas, rasain loh. Kamu sedang matiin rezekimu sendiri, kamu nggak nyadar kan? Kamu sedang menghujam Tuhan, ya kan? Kalau kamu sedang melukai anak-anak kecil, anak-anak yang miskin, kan kamu sedang melukai Tuhan. Enggak, aku ngomong yayasan, kok aku kerja yayasan. Iya, yayasan ini kan buat nolong anak-anak kecil yang miskin ini. Lidahmu itu kelihatannya ya puas gitu ya. Karena ketika kamu ngomong dengan lidahmu itu ya, itu hati memang puas ya, saudara ya. Ketika kita mengucap sesuatu yang jelek, memang hatimu itu puas. Iya enggak? Tapi dalam kepuasanmu itu hati-hati. Karena jangan-jangan kamu sedang melawan Tuhan dengan kamu membuat susah orang-orang miskin ini. Ketika kamu fitnah orang, jangan-jangan kamu sedang urusan sama Tuhan, karena orang ini lagi berjalan di dalam kebenaran dan kamu hanya iri. Jangan-jangan dengan lidahmu kamu ngutukin orang yang diurapi Tuhan, yang benar-benar hidupnya benar. Ya kan? Orang yang benar hidupnya benar, sementara kamu hidupnya sebenarnya nggak benar. Kalau saya memilih untuk tidak mengutuki, ya, kalau dia jahat, biarin aja. Cuma saya bilang hati-hati. Jangan berurusan orang yang lagi punya urusan sama Tuhan. Contoh saudara ya. Saya lagi punya bisnis sama Polri. Saya punya banyak kerjaan di Polri. Saya jadi supplier yang kuat di Polri. Hati-hati saudara. Kamu jangan urusan sama saya melagrang. Kalau kamu sabotase bahan bakunya saya, kamu lagi nyabotase Polri tuh. Saya lagi punya urusan nih, jadi suppliernya TNI. Hati-hati saudara, kamu jangan sabotase saya. Kamu sabotase saya, kamu lagi nyabotase keperluannya TNI. Kalau sampai saya telat ngasih, saya harus bilang itu salahnya dia tuh.
ibaratnya dapat ditahan sama dia, dirampok. Didatangi nggak sama TNI-nya, didatangi nggak sama Polri-nya, didatangi. Kalau saya sedang berurusan dengan Tuhan, lalu kamu ngutukin orang yang lagi berurusan dengan Tuhan, kira-kira disamperin nggak tuh sama Tuhan, tuh sama TNI, sama apa malaikat Tuhan? Disamperin kamu saudara, diokrok-okrok ya kan, kalau bahasa kan, wah digorok-gorok begitu ya. Sebentar ya, ini punya saya. Ada orang di ruangan ini, jadi saya mesti handphonenya saya kasih alarm ya buat nyalain. Ini alarmnya masih salah yang satunya handphonenya. Jadi bunyi sendiri. Nah, jadi hati-hati saudara dengan menggunakan lidahmu untuk ngutukin orang. Sebab ketika kutukmu itu nggak masuk, balik ke kamu loh. Kamu boleh percaya, boleh nggak, buktikan saja. Ketika kamu ngutukin orang, kutuk itu nggak mempan. Kan kamu sudah melempar, dia harus balik, dia harus cari host. Ya kan? Makanya kan hidup dan mati dikuasai lidah, ya kan? Barang siapa sering menggemakannya, dia harus cari host, saudara, harus ada medium. Jadi hukum kekekalan energi, kamu sudah keluar, dia pasti akan buat sesuatu. Kalau nggak ada, dia akan balik. Makanya orang-orang, lihat ya, saya sering cerita itu deh ya, ada kerabat saya, udah tua, udah meninggal, sering ngutukin orang ya. Karena kutuknya nggak pas ya, dia tambah bungkuk, tambah bungkuk, tambah bungkuk. Ya kan? Orang-orang yang sering mengutuki orang, memfitnah orang, mengatakannya tidak baik tentang sesamanya. Ya ini tambah bungkuk, tambah bungkuk, tambah bungkuk. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengucapkan berkat ya. Lalu kita bilang Agustan ya, saya ulangi lagi, aku ampuni kamu Agustan. Saking marahnya saya ya. Tapi kan itu kemenangan. Tapi saya bilangnya Pak, aku ampuni. Makanya dulu kalian saya ajarin ya di depan kaca. Aku ampuni kamu, belajar ngomong begitu. Aku ampuni kamu. Ya kan, belajar ngomong begitu ya. Nah, seringkali kita ini tidak tahu bagaimana cara menggunakan lidah kita. Ya, Anda punya sesuatu hal, tetapi Anda tidak tahu cara menggunakannya. Nggak punya manual booknya, tapi nggak pernah dibaca. Atau masa bodoh. Akhirnya Anda hangus. Seperti nyala api tadi kan lidah itu kan, Anda hangus oleh lidahmu sendiri. Berapa banyak orang sial gara-gara lidahnya sendiri, kemakan omongannya sendiri. Dia ngucap sesuatu yang tidak perlu. Ya kan? Waktu saya difitnah tahun 2004 ya. Saya puasa 40 hari 40 malam. Bukan minta pertolongan Tuhan. 40 hari 40 malam saya buat ngutukin orang yang masukin saya ke penjara. Sukses nggak? Jadi semua yang saya ngomong jadi. Ya, jadi semua. Saya kasih kutukan yang amat sangat jahat, saudara, yang sangat mengerikan. Jadi semua. Tetapi sekali saya bikin yang tidak baik, ya kan tubuh saya ini sudah menjadi saluran kutuk keluar. Begitu saya nggak baik, pipanya itu karatan, lobang, habis saya. Karena tubuh saya menjadi saluran kutuk. Ya kan? Dulu saya berpikirnya gini, saya hancur, kamu juga hancur, kita hancur sama-sama. Kan goblok. Lebih enak, ya. Mungkin kamu sudah jahat sama saya, hari ini saya hancur. Tapi kemudian hari, saya akan hidup dengan kemenangan. Loh, kamu udah hancur, enggak apa-apa. Yang penting saya tetap enak hidupnya. Hari ini hancur, alah, cuma sepenggal dari hidup. Selanjutnya ketika saya difitnah, ya, saya biarkan saja, karena habis itu ada berkat. Saya difitnah banyak, bolak-balik. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena setiap kali habis difitnah, mungkin rezeki saya sedikit seret. Tapi memang kenapa sedikit seret? Mungkin memang saya lagi disuruh berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan kan, Jehovah Jireh atau Jehovah Shalom, karena menjengkelkan.
Tetapi habis itu saya berkelimpahan. Habis itu saya mengalami pelipat gandaan. Kan nggak apa-apa. Di saat itu kan memang saya disuruh nempel sama Tuhan supaya urapan itu mengalir kan. Untuk langkah selanjutnya. Jadi kalau Anda lagi bergesekan, Anda lagi berkonflik, jangan lepaskan kutuk. Jangan lepaskan perkataan-perkataan yang jelek. Klarifikasi saja. Sekalipun menjengkelkan, jangan menyerang apa. Jangan usah nyerang balik. Oh, kamu belum tahu saya siapa ya, kamu tak serang balik, jungkel kamu. Tidak perlu, saudara. Sudah saya contohkan dan bolak-balik saya ceritakan. Anda nonton sama-sama, ya kan? Anda nonton, ini kan pertontonan waktu saya difitnah. Sekarang ada nggak yang berani nyebut nama saya fitnah itu para apologet? Takut mereka, ya kan? Takut siapa yang berani nyebut nama saya coba itu apologet? Pasti jungkel. Nggak usah saya ngomong apa-apa, jungkel sendiri. Ya kan, sudah terjadi, sudah saya contohin kepada Anda kan. Kemarin ya, satu-satu tak tegur ya, Bom, Edwin, Mikana, yang saya punya kontaknya. Saya tegur, jangan. Tapi kalau kamu mau terusin, terserah kamu. Ya, kalau mau diterusin, terserah, saya juga nggak bisa ngelarang. Ya, pokoknya kalau kamu sudah membuka aib sesamamu, dan kamu nggak berhenti, ya kamu bukan saudara saya. Saya nggak mau urusan lagi dengan kamu, sorry. Ya kan? Karena itu sesuatu kotor ya, toksik ya, saudara ya. Orang-orang ini toksik. Apapun dari saya itu toksik. Sorry, kamu bukan saudara saya. Jangan-jangan tak kamu bongkar-bongkar punya saya lagi. Iya nggak apa-apa, saya juga nggak takut. Cuman kan nggak enak aja kan. Dia bongkar-bongkar. Ya apa yang dia nggak ngerti, terus dia ngomong yang beda. Kan toksik itu kan. Betul nggak? Dia nggak ngerti, sok tahu. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti ya, saya beli mobil, gimana pergumulannya saya beli mobil. Ya kan. Pergumulannya saya tiap hari di sini. Dia mungkin orang nggak tahu. Oh saya kan tahu siapa Paul. Kamu kan nggak tahu, kamu cuma tahunya dikit, ya kan? Terus kamu lebih tahu, merasa lebih tahu lebih tahu daripada yang tahu. Nah itu ya, Anda kan nggak ngerti, tahunya kan cuma sepotong. Kamu kan hanya bisa bermenduga-duga, ya kan? Yang pertanyaannya, lebih baik kamu nanya sama saya kalau kamu nggak ngerti. Nanya saja. Ini mah lebih baik dia ngomong sama orang. Bukannya nanya, tapi ngomong sama orang. Makanya hidupnya orang-orang ini nggak diberkati. Nggak diberkati karena dia sering menggemakan lidahnya dengan cara yang salah. Ya kan? Padahal sudah tak kasih contoh caranya. Tapi kadang-kadang susah ya ngajarin ya. Sudah tak contohin, ya. Kalau saya nyontohin ini sebetulnya saya tahu hukumnya. Kalau apa itu jangan diungkit-ungkit. Tapi bukan ungkit-ungkit, saya lagi ngajarin. Dan saya tak ingatkan sama seorang ibu ngajarinnya loh nak. Ingat nggak kisah ini? Nah, ingat nggak? Makanya namanya ulangan. Sama Musa tuh diungkit-ungkit lagi tuh cerita, tuh semua ya. Diungkit ceritanya tuh. Ingat nggak waktu kamu sama orang Amalek? Ingat nggak waktu sama orang Midian? Ingat nggak waktu kamu mengeluh? Ingat nggak yang 12 utusan itu kamu meraja pakai mau ngelemparin batu si Yosua sama si Kaleb? Diingatkan semuanya dafarin. Ya kan, kitab ulangan itu kan mengingatkan kembali kan semua sekilas balik. Sama ketika saya tiap hari mengingatkan Anda, kamu ingat itu Gratia Pelo. Ya, inilah cara menangkap Joseph Paulusan dengan ujaran kebencian. Karena di Belanda ujaran kebencian itu bisa masuk penjara, ya kan? Tapi penistaan agama tidak bisa. Tidak ada hukum penistaan agama, ujaran kebencian. Akhirnya Gratia Pelo masuk penjara bukan karena penistaan agama, tapi karena ujaran kebencian yang dia ajarkan untuk nangkap saya. Ya kan, barang siapa menggali lubang akan terperangkap ke dalamnya. Saya balas nggak si Gratia Pelo itu waktu itu? Enggak, malah saya tawarin. Mau nggak tak carikan donasi? Tapi si Dewi Bulan itu ngamuk-ngamuk ya. Ketakutan dia, kayak kehilangan project. Tapi nggak ada donasi, akhirnya kan kasihan. Nggak masuk penjara, nggak dapat apa-apa kan. Coba kalau nempel sama saya. Kayak Yusuf Manubulu dapat uang, kayak si Polinaris dapat 400 juta, ya kan? Anak Batak kasihan ditipu sama Rudi Yohanes. Coba merapat ke kita dulu, ya kan? Nah itu contoh, itu ya saudara ya.
Seringkali omongan-omongan itu, ya kan, ya dulu Agatha ngomong, ya saya kan tawarin, kamu mau di sini. Terus si Agatha nelpon saya, dia bilang katanya takut dijual sama saya, jadi lonte, karena saya ini penjahat kelamin. Saya bingung sampai, kamu dapat info dari mana? Saya penjahat kelamin. Kamu tanya sama Junita tak jual enggak? Kamu tanya sama Marcel tak jual ke Peter enggak tuh, dibool enggak tuh sama Peter itu, si Marcel itu. Kamu tanya tuh sama si Andre itu yang di Pastori, ya dibool enggak itu sama si Rames untuk dijual jadi gigolo apa dijual jadi lonte. Itu ya jahat ya saudara ya, orang-orang ini ngomong ya. Akhirnya sekarang dia pusing sendiri kan, ribut sendiri kan, gak ada yang percaya sama dia lagi kan. Saya nggak ngomong-ngomongin apa-apa tentang Agatha ke orang-orang loh, ya kan. Akhirnya sekarang ribut sendiri, saling bongkar sendiri. Akhirnya ketahuan ternyata dia ani-ani simpenannya orang lagi. Ya kan? Pusing kan? Loh, dia yang ngomong sendiri. Loh, saya bilang, ya oh, dalam hati saya berarti kamu juga simpenan orang nih. Dia tahu nih, udah biasa, udah mahir dalam hal begituan nih dia nih. Ternyata katanya buat potok aja 10 juta. Kan kebongkar semua akhirnya kan. Tanpa kita bongkar-bongkar, tapi seharusnya tidak perlu kita bongkar-bongkar. Ya, terus ada siapa lagi dulu yang memfitnah kita, Amin Wijaya, katanya saya pezina lah, beginilah, saya korupsi lah, nggak taunya dia menghamili janda dan sebagainya macam ya. Dan banyak sekali ya saudara ya, udah dibongkar-bongkar ya. Nah itu ya saudara ya, cukup. Anda dalam setiap hari juga sama, belajar sama saya, tenang. Nah ini saya tadi kasih contoh, ya, saya kasih contoh semuanya yang sudah viral semua, tak kasih contoh semua ke kalian. Ya, saya punya buktinya nggak ada, saya cuma katanya. Kalau tanya benar apa nggak tahu, nggak tahu. Itu kan cuma yang berseliweran semua, ya, yang berseliweran di itu. Saya nggak tahu kebenarannya. Cuma saya kasih tahu akhirnya kan mereka akhirnya kan saling ribut sendiri. Mereka yang nyerang saya akhirnya saling ribut sendiri, ya kan? Nah sekarang ya, makanya orang pada takut ya, orang sama saya urusan sama saya takut. Tapi beneran saudara ya, beneran. Sudah ada dua orang yang mati ya urusan sama saya itu ya. Saya diem. Saya bongkar rahasia kamu. Satu anak muda ya saudara ya, di Jakarta, di Indonesia. Jadi anak yang muda ini mati ya saudara ya. Masih muda ya, matinya duduk. Ada satu lagi juga orang Islam ya. Saya punya masa lalu, saya memang saya yang salah. Tapi waktu itu kita ada pemberesan, rupanya dia angkot lagi, dia mau bongkar-bongkar lagi. Mati juga saudara. Sudah dua, saya bongkar kamu, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan kejar kamu, dia bilang begitu ya. Saya diem. Mati saudara dua. Yang ketiga mobil yang balik saudara ya di Jerman, mobil yang balik. Dia telepon saya. Ya saudara ya, kita nggak usah balas apa-apa. Kalau memang kamu hidupnya di jalan yang benar sama Tuhan, diam. Biar Tuhan yang berurusan. Wah, ya Pak, aja biar Tuhan yang berurusan, tapi kamu dendam, kamu menggerilya, kamu cari cara buat hancurkan dia. Namanya kamu tidak percaya sama Tuhan. Kalau kamu bilang biar Tuhan yang berurusan, karena kamu tahu aku lagi sibuk sama Tuhan. Kamu gangguin terus, udah diam saja. Tuhan nanti benar-benar ngurus dia. Ya, Tuhan yang akan urus dia benar-benar saudara ya. Ketika kamu lagi punya urusan sama Tuhan, memberitakan Injil, kamu lagi berusaha berbuat kebaikan, berdiakonia, kamu memberitakan Injil, berdiakonia, kamu coba melayani dengan benar, tapi terus orang fitnah kamu, orang bikin susah jalan hidupmu, orang ganggu kamu tenang saja. Nggak usah bingung, kamu lagi menjaga hidupmu dalam kekudusan, lalu ada orang fitnah kamu diam saja. Paling 3-6 bulan selesai, paling lama setahun selesai. Orang itu nyunggel sendiri. Lawang saya difitnah sudah sampai masuk penjara aja bisa keluar kok. Iya kan? Jadi karena jangan takut. Pak, kalau saya difitnah saya takut. Ya tenang saja. Kalau kamu hidupnya benar, hidupnya lurus, kamu pasti menang. Nggak usah kamu melakukan sesuatu yang tidak baik.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Dengan lidahmu ini, bagaimana cara mengendalikannya? Dengan penyerahan diri sama Tuhan, tekad. Nggak ada cara lain. Karena kekuatan yang paling jahat dalam hidupmu itu, yang menghancurkan orang lain dan menghancurkan dirimu adalah lidahmu. Jadi, mendingan kita serahkan segala sesuatunya. Hatinya harus selalu bersih. Nggak ada cara lain untuk bisa mengendalikan lidah, yaitu hatimu harus selalu bersih dan percaya bahwa Tuhan akan bela kamu sehingga kamu bisa kekang lidahmu dengan benar. Hanya dengan hati yang bersih dan percaya, nggak ada lagi caranya. Karena ketika hatimu bersih dan percaya, kamu tidak ingin menggerakkannya untuk kejahatan. Ya, ini sudah saya buktikan semua, saya tunjukkan satu-satu itu ya, orang yang sampai saya gedek-gedek jahat sekali. Kamu ngomong sama saya ya, akhirnya kan kebongkar sendiri semuanya. Jahat sekali orang jahat. Sekarang ada yang berani ngomong, percaya saya. Kalau kamu hidupmu jaga dalam kebenaran, kamu tidak usah takut orang mau celakain kamu uruslah urusannya Tuhan, nanti Tuhan akan ngurus urusannya kamu. Saya tahu rahasia ini sejak saya kerja di dunia sekuler. Ya, saya selalu bilang sama anak buah saya, ya, kamu urus urusan saya, nanti saya urus urusan kamu. Saya akan fokus bagaimana bonus kamu keluar, gaji kamu bisa naik, posisi kamu bisa bagus. Anak buah saya ada ratusan, ya, dan semua sukses semua. Kalau dia ikutin aturannya saya, pasti dia sukses hidupnya. Dalam karirnya di perusahaan itu selama ada saya tentunya ya. Nah, saya juga sama kalian begitu yang ngomong ya, Tuhan sama saya, kamu uruslah urusanku, nanti aku urus urusanmu. Ada di mana ayatnya? Seorang prajurit yang lagi perang tidak akan ngurusin urusan pribadi dia fokus berperang. Biar negara yang ngurusin dia. Sama, kita lagi berperang untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang urus semua urusan kita. Yang di medan perang dan yang di rumah yang kita tinggalkan. Begitu saudara ya, fokus dengan Tuhan. Jangan ngurusin yang itu. Kalau ada konflik ya enggak apa-apa, kamu cuma ya udah konflik saja, tapi kamu enggak usah sampai ke bawah-bawah yang macam-macam. Ya udah cuma itu saja konfliknya. Masalah teknis sudah nggak aja begitu. Masalah teknis jangan oh dia mau fitnah saya, oh memang dia sengaja mau nyelakain saya. Namanya pikiran kamu kotor. Anggap saja kalau ada konflik itu hanya masalah teknis. Ya. Setiap kali ada konflik di dalam komunitas kita, ingat kepalamu, oh hanya masalah teknis. Yang aksesoris yang salah ngomong, yang ngomong pedes, yang ngomong jahat, kamu tuh gak usah dengerin. Teknisnya aja yang diberesin. Ya, oh ini kok kenapa harus ngomong begitu? Ya enggak usah, jangan tanya kenapa ya. Biar saja memang cara ngomongnya begitu. Marcel kemarin ya, kenapa sih Junita kalau ngomong mendadak harus begini? Ya biar memang gitu orangnya. Kalau ngomong kan memang begitu Junita, biarin saja. Yang penting dia mengerjakan yang kamu perintahkan. Kamu kan koordinatornya. Tidak apa-apa. Ya tapi ngomongnya tidak boleh begitu dong Junita. Ya boleh itu, akhirnya dia perempuan. Jangan mikir kenapa dia ngomong begitu. Yang penting dia mau kerjain nggak yang kamu ngomong. Sesudah kan dikerjain. Kalau nggak kerjain, kamu komplain lagi. Kamu kerjain deh. Sama suami istri ya kalau istri lagi nyuruh suaminya buang sampah, kan suaminya kan sering kali ngomel-ngomel kan, apalagi kalau udah mager ya kan, udah mager megang handphone, udah pakai celana pendek, gobel-gabel, terus disuruh buang sampah malam-malam, kan males kan ngomel-ngomel kan, nggak urusan, yang penting kamu sudah buang sampah ke depan, terus sudah, ya kan, jangan mikir dia ngoceh-ngocehnya kan, kamu ngoceh-ngoceh tiap hari, kamu sakit hati terus tiap hari, biarin saja, yang penting kan dia mengerjakan yang kamu kerjain. Sama ya, kalau kita punya pembantu di rumah dulu saya, disuruh ngomel-ngomel, nggak urusan, yang penting kamu kerjain, nggak urusan. Itu saudara ya. Kalau mau diturutin, mah kamu tiap hari orang ngomong, mati, kamu mati berdiri tadi. Ya, nggak usah. Fokus dengan tugas kita, jangan aksesorisnya itu, jangan dipikirin. Ya, nanti hidup kamu bahagia, nanti hidup kamu diberkati, kamu makin kuat di dalam Tuhan, dan kamu punya kuasa. Sekali ngomong, wah berkuasa itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.